Ku memujinya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Ku mau sembah Dia. Katakan haleluya. 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 Ku memujinya. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, benar kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terpuji. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Memujinya. Haleluya. Haleluya. Mau sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mau pujinya. Haleluya. Haleluya. Mau sembah Dia. Mau sembah Dia. Mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk jemaat yang Tuhan senantiasa pelihara, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi justru menempatkan kami di tempat-tempat yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau hadir pada siang hari ini, siap hati kami mau menerima pujian syukur kami melalui firman juga Tuhan. Kami mau dengar, kami mau lakukan, bahkan kami percaya melalui firman-Mu Tuhan sedang menguatkan kami, memberikan kami hidup di dalam satu kelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita pakai baju merah karena bersamaan dengan kemarin kita masyarakat banyak yang melakukan juga peringatan sebagai hari tahun baru Imlek, ya, tahun baru, tahun bagaimana kebiasaan daripada orang yang ada di Tiongkok, orang yang ada di China itu mengakhiri daripada musim dingin, memulai dengan musim semi, di mana orang-orang sedang lakukan aktivitas menanam, ya,
yang sebelumnya kedinginan, tapi sudah mulai semi, mulai adanya satu aktivitas untuk bisa menanam padi, menanam palawija, menanam sayur-sayur dan lain sebagainya. Nah, itu diperingati sebagai hari Imlek, hari yang memulainya untuk menanam. Secara kita bersyukur di Indonesia ini kita tidak pernah mengalami satu yang namanya kedinginan, ya toh. Kalau kita lihat dinginnya sampai membeku, ya, sampai air-air di mana-mana membeku, bahkan embun-embun pun membeku, ya, betapa dinginnya. Kalau kita sudah kebiasaan di Indonesia ini, merupakan satu anugerah, kita tidak merasakan yang semacam itu. Karena saat itu, saudara, kalau musim dingin ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang buruk juga terjadi di tempat-tempat yang semacam itu. Tetapi kita, puji Tuhan, di Indonesia ini hanya mengalami 2 kali, yaitu kemarau dan musim hujan. Ya, memang namanya kalau hujan kalau salah mengelola terjadi banjir, ya, itu memang ya merepotkan, ya, tapi ya itu kesalahan manusia. Nah, saudara, kita memperingati apapun itu budaya itu baik, karena budaya itu semuanya adalah seizin dan itu karena Tuhan yang mengadakan. Ada budaya dari Eropa, ada budaya dari Timur Tengah, ada budaya dari Cina, ada budaya dari Indonesia. Semuanya itu baik, semuanya itu diizinkan Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang universal, Allah semua bangsa. Amin. Bukan Allah yang satu suku, bukan Allah satu bahasa. Ya, ada yang agama yang wah kalau tidak pakai bahasa ini tidak bisa masuk surga. Wah, itu ya salah saja. Saya rasa tidak benar, karena Allahnya cuma hanya di sana saja, gitu ya. Atau mungkin kalau untuk harus pakai baju yang beragama ini, pakai baju ini. Nah, agama apa itu, bajunya beragama, ya repot juga ini, agama yang sempit semacam itu. Tapi kalau kita ini pakai baju bebas, baju di mana saja, yang penting itu sopan, yang penting itu tidak membuat orang itu syak, tidak membuat orang itu bernafsu dan lain sebagainya, menimbulkan hal-hal yang negatif. Tapi yang semuanya itu adalah baik, ya, semua diizinkan Tuhan, saudara. Nah, jadi oleh sebab itu kita beribadah pakai baju yang sopan-sopan saja. Pakai baju sekarang gitu, ada yang pakai baju Tionghoa yang bagus, pakai baju Jawa juga bagus, pakai baju Eropa, pakai baju apa aja bagus, yang penting baik, sopan. Amin, saudara. Ya, jadi tidak kalau mau masuk surga harus pakai baju ini. Wah, itu ya sudah nggak benar. Ini Allahnya cuma Allah yang ada di negara situ aja. Kemudian harus pakai dengan ketentuan, wah harus memelihara jenggot yang macam ya. Kalau yang nggak jenggotan kan tidak bisa masuk surga dan sebagainya. Ini yang agama yang sempit, saudara, ya. Nah, tapi Allah kita adalah Allah yang universal, Allah yang semua agama orang, semua budaya, semua latar belakang, semua suku, itu Allah yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Nah, berkaitan dengan ini, saudara, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Ada budaya-budaya yang dimasuki oleh budaya-budaya setempat karena latar belakang agama yang terdahulu, yaitu menyembah berhala, menyembah leluhur, menyembah orang-orang yang sudah mati. Tetapi kita adalah menyembah Allah di atas segala Allah, menyembah Allah yang hidup, yang bisa mengalahkan kematian. Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan kematian dan bangkit dan kemudian kembali lagi ke surga, karena memang Dia berasal dari surga, menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Nah, berkaitan dengan ini, hari-hari ini kalau kita ini sedang ada yang memperingati Imlek, ya harus kita mengerti
Ya, apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan budaya itu baik-baik saja, ya. Yang budaya yang kita ikuti. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 19, ya. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh kemenangan sebanyak mungkin orang. Nah, bebas, Tuhan Yesus bebas mau masuk ke budaya apa saja. Supaya apa? Supaya semua orang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Makanya yang GKJW, Gereja Kristen Jawi-Wetan, pakai budaya Jawi, penyembahan pujiannya pakai penengan gong dan lain sebagainya. Ya baik-baik saja. Ya pakai gamelan baik-baik saja. Nah, kemudian yang dari Tiongkok pakai musik-musiknya yang dari baik-baik saja. Nah, yang dari Eropa pakai band dan lain sebagainya. Nah, tapi yang umum kita ini ya sudah ya, karena yang paling gampang, yang umum yang bisa dinikmati pakai band ya pakai band. Ini. Nah, itulah Allah kita. Allah di atas segala Allah. Allah semua umat manusia. Allah tidak bersumber pada satu kesukuan atau satu kebahasaan. Memang apa itu Alkitab kita ini ada daripada penulisan yang pertama itu adalah dari bahasa Ibrani, tapi semua sudah diterjemahkan. Bahasa Ibrani sudah berkembang ya. Kemudian sekarang sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di seluruh dunia, ribuan bahasa. Nah, saudara, Tuhan Yesus bebas terhadap semua orang, semua suku, apapun latar belakang, semuanya sukunya dari mana saja, itu bebas menggunakannya. Nah, kita bebas untuk melakukannya, tetapi ada hal-hal yang perlu kita ingat karena memang latar belakangnya beda-beda. Nah, saudara, beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan, ya, berkaitan dengan kalau hari ini berkaitan dengan Imlek, ya, yaitu yang pertama adalah, ya, kalau tahun akan depan menurut mereka, menurut kebudayaan itu adalah naga lambangnya. Nah, kita tidak boleh menggunakan ornamen-ornamen seperti itu, seperti naga, ular liong-liong atau barongsai ataupun hewan-hewan lainnya. Tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Kenapa? Karena naga itu tidak ada di surga, adanya di neraka. Nah, jadi itu musuhnya Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana dengan lambang-lambang sio-sio dan lain sebagainya? Tidak boleh kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita ini umat yang paling mulia, umat tebusan Allah, anak Tuhan, anak Allah, tidak boleh disamakan dengan binatang-binatang. Amin, saudara. Juga tidak boleh dengan menggunakan, wah, saya sudah Kristen, saya tidak boleh pakai show, saya pakai show Yesus, juga tidak boleh juga. Tuhan Yesus tidak boleh disamakan dengan show itu. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Amin. Karena sifatnya show itu adalah ramalan-ramalan. Nah, kita Tuhan ajarkan tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan. Kenapa? Karena rancangan yang ada dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan menuju satu kebahagiaan, bukan kebinasaan. Itu rancangan Tuhan. Buat apa Tuhan korban susah-susah? Ya, kalau kita ini, wah, nanti kita percaya dengan ramalan-ramalan yang tidak jelas. Yang kita percaya bahwa Tuhan itu rencananya baik di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang kedua, jangan berdoa di kuburan atau makam ataupun kuil untuk memohon kepada leluhur yang telah meninggal. Nah, kita tidak menyembah kepada arwah-arwah. Kita menyembah dalam satu roh, yaitu Rohul Kudus, yaitu roh Allah sendiri. Amin, saudara. Tidak boleh, orang Kristen tidak boleh menyembah kepada leluhur. Sudah, leluhurnya sudah nenek moyang kita ini yang percaya kepada Tuhan, ya sudah berada di surga. Amin, saudara. Nah, kita tidak perlu berdoa untuk orang yang sudah mati.
Nah, kalau kita upacara yang sudah mati itu ya, kita upacara itu untuk yang hidup supaya apa? Supaya ketutan apa tuh? Supaya kita percaya sama Tuhan Yesus, supaya kita masuk surga. Ya, seperti yang mati di dalam Tuhan, mati sudah masuk surga. Ya. Jadi menjelaskan upacaranya untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Nah, memang kita memperingati tanda menghargai, tanda kita menghormati. Nah, kita mungkin datang Jingbing misalkan ya ke itu untuk menghormati saja bahwa kita ini ingat kepada orang tua kita, tapi bukan kita berdoa, oh nenek ini lagi begini minta ini minta itu dan lain sebagainya itu. Nah, kepada nenek moyang Anda tidak boleh gitu, saudara. Itu salah ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, kita misalkan bersih-bersih datang Jingbing ke kuburan, kita bersih-bersih tidak apa-apa, tapi kita tidak boleh berdoa. Berdoa pun ya tidak ada gunanya. Karena apa? Ya karena mereka tidak bisa nolong, yang bisa nolong itu Tuhan. Amin, saudara. Nah, bisa saja mungkin wah saya berdoa ini bisa ya. Nah, mungkin ada yang itu kalau di luar kekristenan itu. Ya mungkin, tapi arwahnya bukan arwah dia, tapi arwahnya arwah setan yang menyerupai dia. Ya. Jadi bisa aja setan itu mau menyerupai siapa aja bisa. Nah, memang ada kebiasaan sudah kadung, sudah melekat, wah nanti harus mendoakan leluhurnya dan sebagainya. Kemudian datang seolah-olah itu, padahal itu bukan. Itu adalah setan yang menyerupai mungkin. Nah, jadi kita jangan mengagung-agungkan setan. Ya, kalau misalkan mungkin secara magic mungkin ada pun ya kita nggak perlu percaya semacam itu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang ketiga, jangan menyembah patung ataupun gambar berhala. Keluaran 23 sampai yang kelima. Kita tidak boleh menyembah patung. Nah, di sini tidak ada patung. Kita juga tidak menyembah salib. Salib itu hanya lambang saja. Lambang kasih Allah itu kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kemudian kita mengasihi sesama. Nah, dilambangkan dengan salib. Pengorbanan Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah turun ke dunia menebus dosanya kita manusia dengan cara apa? Dia yang dikorbankan, menggantikan korban lembu, menggantikan korban kambing. Nah, kita orang Kristen makanya tidak perlu korban kambing, tidak perlu korban. Kenapa? Karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang keempat, jangan mempercayai takhayul. Nah, sio-sio tadi saya sudah katakan. 1 Timotius 4 ayat 7, coba buka sudah. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7. Ya. Jadi sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ini salah ini. Yang tadi ini, yang 1 Timotius. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, takhayul, cerita-cerita magic, cerita-cerita mistik, cerita-cerita yang ada hubungannya dengan roh-roh tenung, roh-roh nenek moyang dan lain sebagainya tidak boleh, saudara. Ya, perintah Tuhan itu. Tetapi jauhilah takhayul. Ya, kemudian ada ya suatu pengertian yang salah tentang saya pernah mendengar ini ya. Ternyata juga ada juga di dalam kekristenan itu takhayul. Gak usah ikut-ikut apa itu? Ikut pelayanan perjamuan kudus, ya. Nanti bisa celaka. Nah, loh, justru di dalam pelayanan Tuhan perjamuan kudus itu justru Tuhan yang menebus dosa-dosa kita kok tambah malah celaka. Nah, kemudian ada yang bimbang dengan pemikiran yang semacam itu, dan kemudian yang terjadilah seperti apa yang kamu pikirkan dan kamu doakan, kamu yang bayangin terus akhirnya terjadi. Nah, justru kita ini melakukan perjamuan kudus, kenapa? Mengingat pengorbanan Tuhan
melalui tubuh dan darahnya supaya kita selamat, bukan celaka. Tapi ada satu pengertian ternyata itu ada beredar di masyarakat ya. Nah, saya baru dengar itu beberapa tahun terakhir. Nah, itu pengertian yang salah. Pemikiran-pemikiran yang negatif itu ya jangan dipikir terus, buang jauh-jauh. Nah, jadi yang berikutnya apa ini? Ya, next. Berikutnya jangan apa lagi? Sudah 4 saja. Nah, lalu apa yang harus kita contoh daripada kebiasaan Imlek? Ya. Yang pertama, saling mengucapkan salam bahagia. Ya. Ya. Jadi selamat tahun baru, kemudian kongsi pacai, kehidupan yang melimpah, berkat-berkat melimpah dan lain sebagainya. Nah, itu baik sekali mengucapkan kata-kata berkah, mengucapkan kata-kata apa itu, doa untuk yang positif. Ya, firman Tuhan katakan, seperti yang kamu ucapkan, yang kamu katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan. Kalau kita mengatakan hal-hal yang positif, mengatakan hal-hal yang berkat, ya kita akan mendapatkan berkat. Kita saling memberkati, kita saling mengucapkan berkat, kita bukan saling mengutuk. Ya, kita lihat saja orang-orang ini. Ya, ini sebentar lagi ini kita mau ada pemilihan presiden, ada yang ngutuk-ngutuk, yang ngutuk sini, ngutuk sana, fitnah sini gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan akan memilih orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan. Sebelum ada pemilihan presiden ini, Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang Tuhan mau pakai. Amin. Karena kita sudah berdoa, orang-orang yang tulus yang Tuhan mau pakai. Nah, kemudian yang kedua, apa itu? Saling berbagi berkat. Ya. Jadi kalau kemarin saya pergi ke Kimpunya, pergi ke II-nya, pergi ke saudara yang lebih tua, ya, yang ada yang dapat berkat, ada yang dapat angpo, ya itu bagus-bagus saja. Ya karena apa? Karena ya membagi-bagi, menabur supaya menuai. Ya, kita semakin banyak memberi, kita tidak akan kekurangan. Kita semakin memberi, semakin berkelimpahan. Amin. Firman Tuhan di dalam Amsal yang katakan bahwa orang ini membagi-bagikan berkatnya, tetapi tambah kaya. Tidak akan kekurangan, tetapi tambah kaya. Nah, jadi yang kedua, bagi berkat, bagi angpau. Ya, jadi di depan kita ada angpau, isinya bukan uang lagi. Nah, tapi yang jelas itu berkat gitu aja lah. Nah, ya hanya sekedar ya untuk rame-rame, seneng-senengan gitu aja lah ya. Ya syukur-syukur nanti ada yang dapat uang ya. Ya memang tidak semua ada isinya gitu saudara ya. Saudara, kemudian yang ketiga, makan bersama keluarga maupun teman-teman. Ya makan bersama ya, nikmati saudara. Itu kebiasaan kumpul-kumpul. Ya, kumpul bersama kan jarang. Memang harus kita ini ada kesempatan untuk kumpul-kumpul supaya keluarganya tidak hilang, supaya silaturahmi kekeluargaan itu nggak hilang. Lama-lama kalau saudara ini tidak pernah ngumpul ya nggak tahu kalau bahwa itu adalah saudaranya. Nah, tapi karena kita kalau mungkin ngumpul ya kita bisa. Saudara, memang di dalam kebiasaannya orang Israel sampai sekarang pun. Jadi orang Israel di seluruh dunia itu bisa ditelusuri, ya, melalui ya kecanggihannya mereka. Memang tidak dengan menggunakan, kalau sekarang menggunakan tes DNA itu ya masih bisa ya. Tapi makanya keturunan-keturunannya di Israel itu dimanapun di Indonesia banyak juga. Nah, itu maksudnya apa? Supaya ya kekeluargaannya orang Yahudi itu masih tetap. Nah, itu hanya sebagai salah satu contoh saja bahwa kita ini memang harus punya kekeluargaan itu sedapat mungkin, harus kebersamaan itu memang perintah Tuhan. Kesatuan hati, tumbuh bersama, itu adalah perintah Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, mengunjungi keluarga, khususnya yang lebih tua.
Ya ini memang ada etikanya. Etika itu suatu kebiasaan tata krama. Jadi kalau orang yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua. Nah itu tata krama. Masing-masing itu beda-beda, saudara. Etika ini hanya suatu kebiasaan yang baik itu menurut budayanya masing-masing. Kalau di sini misalkan etikanya pakai baju ya, kalau misalkan mau ke gereja ya pakai sepatu, pakai baju, pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi orang yang di pedalaman, saudara, etikanya pakai rumbe-rumbe orang perempuannya. Kemudian yang laki itu kalau yang ada di tapi sekarang sudah tidak ada. Kayak zaman dulu waktu pertama itu pelayanan misi di Papua di pedalaman itu ada yang pakai koteka. Jadi orang laki tidak pakai celana karena memang tidak punya di pedalaman dan sebagainya, hanya pakai koteka itu, pakai selontongan gitu aja orang laki. Kemudian yang perempuan pakai rumbe-rumbe dari daun-daun gitu. Nah, ya itu memang budayanya aja gitu. Kalau sampai sekarang pun kalau upacara-upacara mereka memang ada yang masih pakai begitu. Nah, itu masalah etika. Tapi di tempat lain itu nggak sopan. Ya, jadi kalau kita berbicara etika itu berbicara dari sudut pandang mana, daripada sudut pandang dari budaya mana. Masing-masing budaya itu punya standarnya yang beda-beda. Nah, tapi ya kalau yang di Tiongkok, nah di Tiongkok ini kan budayanya jauh lebih maju daripada budaya-budaya yang lain termasuk di Indonesia. Di Indonesia masih Indonesia budaya Jawa sama budaya Cina itu sama, hampir-hampir sama bertumbuh sama, saudara ya. Nah, kita lihat misalkan banyak peninggalan kita, misalkan Candi Borobudur, candi-candi itu merupakan satu budaya. Nah, candi itu dibuat, Candi Borobudur ini tahun 700, saudara. Tahun 700 Masehi, di mana ada satu agama di Timur Tengah baru lahir tahun 1600, tahun 600 Masehi baru lahir. Kalau kita ini dari mana? Kalau kita orang Kristen itu dari mana ukurannya? Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Untuk menggambarkannya itu dimulai dari Masehi, kelahirannya Tuhan Yesus, Mesias, kedatangan Mesias. Itu setelah after Christ, artinya Masehi. Tapi ada hitungannya juga sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi dan sebagainya. Tapi budaya kekristenan itu juga jauh lebih panjang. Kenapa? Musa menulis Taurat ini 1900 sebelum Masehi. Nah, itu Musa. Jadi sebelum Musa masih ada lagi. Musa itu 1600 sebelum Masehi, saudara ya. Jadi 1600 sebelum Masehi. Nah, itu Tuhan sudah memberikan pengertian tentang firman Tuhan kepada Musa. Nah, jadi betapa kita ini kekristenan itu jauh lebih lama usianya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang kelima, menghiasi rumah dengan ornamen Chinese New Year, ya, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, sini ada lampion, di rumah ada lampion, mungkin ya baik supaya lebih indah. Ya, kenapa? Ya, supaya lebih terang, lebih indah suasana yang lain. Jadi hati kita ini tidak jenuh. Ya, kita memperingati warna-warna yang merah, warna keberanian, karena untuk kita ini lebih semangat. Jadi supaya tidak monoton begitu-begitu saja. Ya, itu lebih bagus-bagus saja, gitu. Tapi yang terpenting seperti tadi yang ada larangan-larangannya. Nah, yang pertama tentang takayu, tentang penyembahan berhala, tentang penyembahan nenek moyang, doa kepada orang mati dan sebagainya, itu kita harus hindari. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, kita di dalam Tuhan itu kita punya Allah, di mana Allah yang kita gambarkan, yang pertama Allah sebagai Bapa kita, sebagai orang tua kita, sebagai orang yang melindungi kita,
orang yang merancangkan rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara, di dalam prakteknya, Tuhan itu diibaratkan sebagai gembala. Dalam Mazmur 23, ya kita baca Mazmur 23. Nah, Mazmur 23 mulai ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat pertama. Ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala. 1, 2, 3. Terus yang kedua, iya. Mana suaranya? Ayo suaranya. Terus yang ketiga, yang keempat, ya, yang kelima, yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, 1, 2, 3. Nah, saudara, Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita ini diibaratkan seperti apa? Kambing. Amin. Kok amin? Bukan kambing, kita sebagai domba, ya. Lalu kambing itu ada beda, saudara. Kambing dan domba. Domba yang masuk surga, kambing tidak masuk surga, saudara. Ya. Nah, ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku, ya. Ya, penjelasannya, please. Ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, saudara, Tuhan itu adalah sosok sebagai gembala. Gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik, yaitu gembala yang tanggung jawab. Bukan gembala yang tidak tanggung jawab, tapi gembala yang baik. Bahkan dikatakan di situ ayat yang ke-10b, Tuhan Yesus datang supaya kita punya hidup, menggembalakannya supaya kita ini mempunyai hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi dibawa suatu ke tempat yang berkelimpahan. Ya, itu gembala Tuhan yang di dalam. Jadi saya ini hanya sekedar sebagai gembala di dalam lingkungan yang kecil, di dalam lingkungan yang gereja saja. Nah, untuk melakukan apa itu proses-proses kegiatan penggembalaan di dalam satu gereja. Tapi gembala yang agung yang benar adalah yang menggembalakan saudara sendiri adalah Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, gembala yang baik, domba yang baik itu bisa mengenali suara daripada gembalanya, Allah. Oleh sebab itu saudara mesti harus juga mengenali suara-suara Tuhan. Bagaimana cara mengenalinya? Harus ada hubungan yang karib dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan juga mengembalakan kita, tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, apa yang menjadi masalah, bahkan di tengah-tengah satu kesulitan itu Tuhan sudah siap untuk menolong kita. Amin. Nah, yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan fisik kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, coba ayat yang kedua, ya, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Saudara, Tuhan bimbing kita di dalam rumput yang hijau. Masalah makanan, kebutuhan hidup Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya, tetapi memang kita saudara tidak usah takut
Tuhan ajari kalau ketakutan, kekhawatiran itu seperti apa misalkan? Seperti burung yang tidak pernah menanam, tidak, tapi dia tetap makan. Tapi bukan berarti burung itu disangkarnya atau mungkin di sarangnya kemudian Tuhan lemparkan, bukan. Tapi burung itu tetap harus terbang mencari makanan. Nah, demikian juga kita di tempat yang hijau bukan berarti diam saja. Kalau memang pada saat itu tempatnya kelihatannya hijau, tetapi kemudian ada hal-hal, misalnya ada semak-semak atau apa ya, harus dipilah-pilah. Artinya kita harus action dengan iman. Artinya kita harus bekerja dengan iman. Kita harus ada suatu keyakinan bahwa Tuhan sedang memberkati kita, menempatkan kita ke tempat yang hijau. Yang percaya katakan? Ya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya kebutuhan fisik, Tuhan menyediakan kebutuhan rohani. Ya, Tuhan membawa kepada air yang tenang, yang membimbing ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwamu. Pada saat-saat kita ini menghadapi satu down, pada saat kita mengalami satu kelemahan rohani, kelemahan iman, kelemahan mental, Tuhan sebenarnya sudah sediakan semangat. Bagaimana caranya? Coba baca firman. Saudara baca firman, berdoa. Ya, memang saudara, ya, sebenarnya kalau kita ini berdoa, itu banyak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan keraguan. Kehilangan apa itu? Tidak bersemangat, akhirnya bersemangat. Kita kehilangan hal-hal yang negatif. Amin. Tapi pada saat kita berdoa, kita mendapatkan hal-hal yang positif. Kita akan kehilangan hal-hal yang negatif. Nah, oleh sebab itu, ya, pada saat kita ini mengalami suatu kelesuan, hai yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ya, kita cukup datang, berdoa, baca firman. Dengan baca firman kita akan mengerti, Tuhan akan tuntun kita mengerti apa arti firman itu, sehingga kita akan lebih bersemangat. Melalui firman Tuhan hari ini, siang hari ini, saudara juga akan diberikan semangat hidup, diberikan gairah, kemudian diberikan kesegaran. Amin. Nah, yang berikutnya, pernyataan dalam masa-masa sukar. Kita tidak bisa memungkiri dalam perjalanan kehidupan itu memang ada suatu hal, kadang-kadang itu di luar apa yang kita rencanakan. Ternyata ada masalah dan lain-lain. Tapi tidak usah khawatir. Pada saat ada problem, ada hal-hal yang semacam itu, Tuhan itu sedang bekerja untuk kita. Amin. Sudah menyiapkan hal-hal yang positif. Jangan langsung wah mati aku, wah aku gini dan sebagainya. Jangan keluarkan kata-kata yang negatif. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan dapat berkat. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan, saudara justru akan mendapatkan pertolongan. Di tengah-tengah masalah, justru Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di tengah-tengah saudara mengalami satu kekurangan, sebenarnya Tuhan sedang akan memberkati saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, ayat yang kelima, yang terakhir, memberi kesejahteraan berlimpah. Ya, ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sudah yang keempat tadi, yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah kebaikan dan kemurahan. Nah, jadi yang kelima itu tadi, Tuhan menyediakan kehidupan kita berlimpah. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan. Artinya di depan lawan itu kan tidak bisa saudara makan. Kalau tidak perang, ya kalau pas perang di depan lawan, misalkan dia perang, ada makanan dia disikat, nanti lawannya ditembak gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya kita ini bisa menikmati hidup di tengah-tengah masalah dunia ini yang
beras naik dan sebagainya, nggak usah khawatir. Di tengah-tengah kenaikan harga, di tengah-tengah pula berkat-berkatnya Tuhan akan tambahkan. Amin. Ya, di tengah-tengah masalah keuangan saat sekarang ini yang harga-harga naik, nggak usah khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan juga sedang menambahkan berkat-berkatnya, kuantitasnya, rezekinya juga Tuhan ditambahkan. Amin. Nah, tergantung. Kalau saudara menanggapinya dengan negatif ya, saudara, itu jangan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena itu juga akan terjadi negatif, saudara akan kekurangan. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan sukacita, dengan senyuman, dengan iman kepada Tuhan, kami percaya Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa-apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah Tuhan pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya mengandalkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, memberi segala sesuatu yang baik bagi masa depan kita. Nah, ini ada ayat yang ke-6 yang saya tulis di Imlek hari ini, yang bahwa kebajikan ya dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saudara, yang terakhir hari ini ada sio-sio yang macam-macam, itu kita tidak perlu percayai. Ada tahun naga, tahun apa, kita tidak perlu percaya itu. Yang kita percayai adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang menyediakan gembala yang baik, gembala yang menuntun kepada tempat-tempat yang hijau. Tuhan menyediakan hal-hal yang baik. Bahkan yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Yang percaya katakan, katakan kebajikan. Ayat, baca ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang ini aja. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. 1, 2, 3. Merem. Ya, sekarang dihafal nih. Merem. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. 1, 2, 3. Ya, jangan percaya sio-sio, jangan percaya ramalan-ramalan. Kita percaya Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan hati Tuhan senantiasa mengikuti aku, mengikuti kita hari ini dan seterusnya untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan, mari kita bagi berdiri. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang memelihara hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Kami bisa hidup di dalam kemurahan dan kebajikan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat, kami terima damai sejahtera, kami terima hari-hari yang baik, kami terima kebajikan dan kemurahan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami berikan yang terbaik Bapak bagi-Mu Tuhan. Itu juga kami berterima kasih Tuhan atas segala firman-Mu kepada kami. Tuhan, kami menerima kehidupan kami. Dan